Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Wim Badi. Apa kabar Mas? Ape, Ape. alhamdulillah. Iya. Mas Wim ini seorang sutradara sekarang. Dulu macam-macam. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang di lokasi syuting, Mas. Jadi perbedaannya antara sinetron dengan film itu apa, Mas? Sekarang mungkin sinetron dulu, Mas. Mungkin gini ya, sebenarnya kalau secara tim tetap sama ya, ada sutradara, ada asisten, kadang ada co juga, kemudian ada penata artistik, ada penata makeup, penata kostum, ada kameramen grup dan sebagainya, ada PO, dan ada itu sama saya pikir ya. Cuma memang yang jadi soal ada ketika kita bicara soal film kan kita tidak boleh main-main karena bahkan kita detail saja pun gitu begitu kita masuk di post pro tidak jarang gambar itu jadi bocor, kabel kelihatan dan sebagainya gitu. Nah, kalau sinetron kan kita semua dibikin simpel deh, bagaimana ngakalin apalagi kalau stripping ya gitu. Lalu juga kapasitas jumlah kru gitu juga beda gitu loh. Dalam soal equipment peralatan juga jelas beda. Ya bisa aja sinetron mau pakai kamera yang kameranya film sih sah-sah saja, tapi kan soal budget juga pertimbangannya gitu kan. Nah, ini sering terjadi dan itu beberapa teman mengalami, bahkan ya teman-teman yang sudah pengalaman pun begitu selesai, begitu dimasuk di post pro, gambar nampak besar dan lebar gitu, baru sadar bahwa bocor di sana sini, bocor ada kabel-kabel yang masuk, ada diesel kelihatan dan sebagainya gitu. Walaupun itu bisa diakalin gitu loh. Tapi kalau Biasanya diakalinnya gimana, Mas? Kalau itu? ya otomatis kan di cropping terus kemudian di situ kan makanya kan begitu kita masuk ke situ kan nanti paling kita ambil yang dipadatin. Kita misalnya udah nggak bisa ketolong. Kita nyari gambar yang padat-padat gitu kan. Misalnya ambil CU-nya atau apa gitu loh. Nah, ketika sudah benar-benar nggak bisa diatasin ya otomatis dibuang. Tapi sekarang ada satu peralatan yang sangat canggih ya. Dan saya ngerti sendiri waktu di Thailand itu. Kita pernah kelupaan, jadi ada adegan muntah darah gitu, muntah beneran. Tapi kita nggak tahu gimana mungkin karena udah jelang pagi gitu, kita adegan yang close-nya waktu darah itu jatuh ke lantai, kita kelupaan nggak ambil. Jadi waktu muntahnya doang. Jadi kamera ini menghadap sini hanya muntahnya doang. Nah, waktu itu masih di Technicolor. Technicolor tuh masih punyanya Amerika yang buka cabang di Thailand. Nah, begitu kita untuk shot berikutnya, darah yang di tanah itu nggak ada. Wah, itu kita tegang itu kita posisi di Thailand itu. Waduh, gimana gitu kan. Nah, problem itu kita sampaikan kepada orang efek. Kebetulan orang Amerika waktu itu. Wait a minute, tunggu sebentar, gitu kan. Dan itu luar biasa. Nggak nyampe 10 menit, orang Amerika yang megang di Technicolor di Thailand itu turun, cerita, okay, please, would you watching blood effect, gitu kan, disuruh melihat efek darahnya gitu. Kemudian kita ke atas, pas itu. Jadi ada warga yang habis selesai nikahan gitu muntah darah mati ya itu begitu cuma dalam nggak nyampe 10 menit itu sudah jadi gitu. Nah itu yang kadang-kadang yang itu sering terjadi bahwa ada retake kemudian dan retake itu harus gitu misalnya memang tidak perfect karena menyangkut masalah film dan begitu kita nonton kan layarnya lebar ya beda kalau kita nonton TV gitu ya misalnya di TV gitu kan. Karena begitu gambar dibuka, masuk di processing, entah itu grading color-nya atau mungkin apa soal sound design-nya gitu loh. Kita baru ketahuan. Bahkan pernah ada kejadian belum lama, ada film yang keluar 1 hari turun, ada lagi kejadian itu rumah produksinya Kemang, timnya kebetulan tim teman-teman saya itu. 1 hari keluar, entah gimana waktu itu di post pro kan ada sutradara, ada editor, ada ilustrator, banyak orang di situ gitu loh. Lalu ada pada waktu grading color juga orang lihat. Begitu edar plus hari pertama, di salah satu sudut layar tuh ada yang pecah gambar itu. Itu film gitu, itu terjadi gitu. Nah,
Makanya kan ya mungkin boleh dibilang bukan sembarang ya, artinya bukan sak-sakai atau apa sih istilahnya. Sinetron tuh asal gitu juga enggak gitu. Saya percaya karena toh juga penggemarnya juga banyak gitu ya. Ya nyatanya juga bisa menghibur. Tapi memang bukan soal meremehkan gitu. Tapi memang soal kalau kesamaannya tentang tim sama antara timnya film atau timnya layar lebar dengan tim sinetron itu sama saja. Soal ya mungkin soal teknis, soal pengerjaannya gitu kan. Karena ini film sehingga kita mesti perfect ya, soal soundnya, peralatan soundnya juga beda gitu kan. Harus ini itu kameranya juga ya teman-teman bilang mungkin minimal 4K gitu kan. Syukur-syukur mungkin pakai apalah kamera yang mungkin kan biasanya gini, ngikutin tren apa sih yang sekarang lagi, jadi persis kayak handphone itu juga, wah apa sih kamera sekarang yang lagi, wah misalnya akhir-akhir ini teman-teman pakai Lumix gitu, wah udah Lumix ternyata gambarnya bagus. Ketika kamera muncul apa misalnya Blackmagic, oh gitu kan, ya itu tuh kayak ngikuti tren. Sebenarnya ada beberapa kamera misalnya kita pernah pakai tahun 2012 Canon 5D gitu ya. Toh nyatanya gambarnya bagus dan kalau untuk horor nyatanya sangat pas gitu loh. Nah itu sebenarnya itu soal selera. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau perbedaan pengerjaan saya pikir nggak ada, cuma memang kita kalau untuk ya itu kembali lagi bahwa begitu kita bicara soal mengerjakan film pasti kita detail gitu. Maka mengapa sampai beberapa kali takes kita ambil, lalu ada choice lah, ada pilihan-pilihan gitu kan untuk pengambilan gambar itu. Nah mungkin kalau untuk semacam sinetron apalagi stripping ya istilahnya ya udah yang penting dramanya nyambung, plok itu lah. Ada istilahnya teman-teman bilang, ada yang bilang lampu Pancasila, ya, lampu Pancasila yang penting ada terang benderang gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau film ya kita nggak bisa, kalau memang ini malam gelap ya gelap gitu. Nah, sekarang kalau untuk suaranya, Mas. Kalau di film di ini apakah rekaman langsung atau pakai dubbing untuk saat ini? Kalau dulu mungkin kan ya, dulu dubbing. Ya, sekarang itu kan direction ya istilahnya. Ya sekarang kan langsung gitu loh. Nah, memang ada spesifiknya antara ada peralatan sound yang memang spesifik untuk film, itu bukan soal gengsi ya. Terus kemudian tidak semua teman-teman ini soal sumber daya. Teman-teman yang mungkin belum pernah biasa pegang sound untuk film ya kita nggak berani juga. Tapi misalnya kita udah ada bukti dia pernah megang film judul apa, otomatis kan kita sebelumnya kita ngobrol dulu tuh pernah megang film apa gitu, terus kemudian sound alatnya pakai apa gitu kan. Nah kita baru yakin karena pernah terjadi itu waktu itu justru film sejarah ya tentang saat-saat terakhir Majapahit itu film udah sampai di Thailand. Nggak tahu gimana, bahkan itu saya tahu soundman itu mahal dan terkenal, beliaunya sangat mahal, di Indonesia termasuk termahal. Nggak tahu kemana atau gimana, apa mungkin ini bukan soal angka, karena syutingnya kebetulan kita di makam raja-raja. Syuting kita di dalam makam raja-raja itu, dialognya Gajah Hengkon yang kebetulan yang main kan Mas Baron Hermanto gitu. Dan memang akhirnya saya dubbing, jadi teman-teman udah sampai di Thailand, itu begitu masuk ke sound design gitu, ada suara Mas Baron yang hilang. Nah, waktu itu enggak, waktu itu jelas. Kan biasanya kan oke, kamera, oke, sound, oke, kan gitu kan. Begitu sutradara bilang, oke, cut gitu kan. Terus kemudian biasanya gimana? Kamera, oke Pak, sound, oke, jelas gitu. Biasanya sebelum take ditanya kesiapan para kru itu ya, iya, kamera, pasti. sound, udah selesai, cut, itu ditanya kembali gimana? Kalau nggak oke, diulang lagi gitu ya Mas? Iya, udah pasti. Itu bahkan pada waktu kita sebelum berangkat pun kita kan udah bicara alat nih. Kita pasti kalau kita udah bicara alat dulu ke kameramennya juga mau pakai sekarang apa. banyak permisi nggak tahu tentang reki apa Mas? Reki itu sebenarnya ada penentuan terakhir ya, setelah hunting. Iya. Reki itu penentuan terakhir dan itu sudah otomatis lock. Misalnya di lokasi ini. Iya. Dulu pernah di hunting, ini cocok nih, hunting dulu kan? Iya. Hunting, terus kemudian Bu Reki kan untung udah bicara soal angle nih. Angle, di situ ada sutradara, ada kameramen, ada penata artistik. Iya. Nah, otomatis kalau misalnya bicara soal produksi, location manager, otomatis sudah ngurus tentang perizinannya. Nah, begitu Reki itu kan yang dipikirkan di situ ada tim sutradara, kamera, penata artistik, dan mungkin termasuk sound, ada gangguan nggak?
kemudian deket dengan suara-suara berising apa enggak. Jadi itu regi itu harus fix. Begitu oke, maka langsung ada istilah locks, di locks gitu. Oke sini oke ya. Dan itu sudah bicara soal angle. Berarti nggak akan berubah lagi Oh, lokasi? nggak berubah lagi. Nggak akan berubah lagi. Itu regi. Ya. Gitu loh. Jadi penentuan secara globalnya bahwa di tempat ini sudah oke dan nanti begitu sudah pelaksanaan itu datang ya udah silent, kita udah enak, udah ngerti tempatnya kamera di mana, si diesel itu di mana, itu kan udah bagian location manager udah ngatur ya. Dieselnya di mana, kemudian soal dengan warga bagaimana, terus kemudian soal sound ada gangguan apa tidak gitu kan, terus misalnya dengan masjid jauh apa tidak, bukan kok kita mempersoalkan, enggak, artinya kita kan harus menghormati juga gitu kan. Terus kemudian, karena kita kadang-kadang pernah kejadian tiba-tiba ada pengajian gitu loh, ada pengajian, bukan berarti kita diganggu, kan kita yang merasa nggak enak juga. Ya kita harus nunggu, karena kita direction kan, kita harus nunggu acara selesai baru kita take. Atau kalau nggak gitu kita kompromi, bisa kok. Beliau-beliau pengurus takmir masjid ya kok. Itu biasanya kita ada negosiasi dan minta maaf datang ke masjid itu, Pak mohon maaf bisa nggak ya, ini kita lagi syuting ya. Beliau baik-baik, mereka akan bantu. Dan itu pernah kejadian di Ngiriloyo itu, ini sungguh-sungguh terjadi. Kita sangat kaget ketika di masjid itu disiarkan oleh ketua takmir agar warga membantu pelaksanaan syuting, kemudian nanti pada waktu pengajian kita pengeras suara tidak usah digunakan. Jadi kita untuk ruang internal aja, intern masjid gitu. Itu luar biasa dan sangat bijak. Itu pernah kita alami juga. Kemudian kita juga pernah di Cilamaya itu di daerah perbatasan Cikampek. Jadi kalau ke kanan arah Jogja ini yang lurus itu ke pantai Cilamaya. Itu juga sangat bijak waktu itu di desa itu. Waktu itu masih ada musola kecil tapi sudah pakai pengeras suara gitu. Itu justru ketua Karang Tarunanya yang menyiarkan gitu tentang pertama dibantu pemuda-pemudinya untuk bantu jadi ekstra, jadi figuran, kemudian nanti pada waktu pelaksanaan syuting mohon untuk warga membantu kelancaran syuting gitu. Mereka baik-baik sekali kok. Terus gitu. Sound itu Mas ada lisensi nggak? Kalau di film kan mungkin harus ini harus pakai, misalnya kenapa harus ke Thailand karena ada lisensi untuk sound apa yang ini. Sebenarnya bukan lisensi istilahnya, lebih ke standar ya. Kalau misalnya sekarang ada 7.1, 5.1 gitu. Nah kita sekarang ini kan kita pakai di 5.1 gitu kan, dan itu nggak masalah karena nanti begitu diangkat kan tidak semua bioskop pakai 7.1. Tidak semuanya gitu kan. Tapi yang teater 1 rata-rata pakai. Teater 1 itu kan memang beda. Maka kan ada teater 1, 2, 3, 4 itu kan. Nah, teater 1, 2 biasanya memang sound-nya pakai 7.1. Itu memang yang paling gelegar. Sebenarnya bukan soal lisensi, Kak. Dulu memang pernah zaman masih ada istilah Dolby ya, awal-awal. Zaman teman-teman lama masih harus ngurus ke Inggris izin gitu. Sekarang enggak usah. Sekarang udah enggak masalah gitu. Maka dulu kan ketika mengapa budget menjadi up itu karena kita harus punya lisensi, ada Dolby dari izinnya harus ke sana. Itu pernah terjadi gitu loh. Dan dulu memang ya mungkin teknologi belum selebar, seglobal sekarang ini, yang sekarang di Jakarta sudah banyak. Ada beberapa pos yang soundnya sudah bagus gitu loh. Kemudian untuk grading color-nya juga sudah bagus. Cuma yang jadi masalah begini gitu loh. Jadi mungkin soal kemareman atau sanksi ya. Karena gini, setahu saya pihak programmer bioskop itu, misalnya kita ke Thailand gitu loh, atau mungkin ke Hong Kong, pernah juga ke Australia itu, adik saya pernah ke sana, tapi gambar terlalu putih akhirnya nggak pernah ke sana lagi. Dan sekarang yang paling dekat dan murah meriah dan bagus ya Thailand. Nah di situ ya lebih tertolong ya, artinya pihak tim programmer XS1 terutama kan memang awalnya di situ ya. Bioskop lain kan tinggal ngikutin aja. Kalau XS1 sudah oke dan udah memberikan tanggal tayang, biasanya ya seperti pemilik bioskop lain seperti Cinemapolis, seperti CGV, itu tinggal ngikut aja. Indonesia ada nggak Mas proses pasca produksi itu? Apa harus
keluar Thailand? Oh atau- enggak, itu enggak ada. Sebenarnya enggak ada gitu. Kalau sekarang ini kan sebenarnya ada beberapa pos ada di Kemang, ada kenalan saya juga itu bagus. Ada di Pulau Gadung ada satu, kemudian di Setiabudi itu juga ada. Ya nama nggak perlu kita sebutkan lah. Iya, iya. Nah itu sudah bagus gitu loh. Sebenarnya tidak perlu ke sana. Cuma kadang-kadang kita kan pindah-pindah nih. Jadi seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman adalah misalnya gini, kita grading color di satu titik di mana gitu kan. Terus kemudian nanti pindah lagi. Begitu kita sound design pindah lagi. Jadi pindah-pindah gitu. Nah beda sedikit mengapa orang senang ke Thailand gitu. Terlepas mungkin sambil piknik saya nggak ngerti ya, itu soal privasi lah. Jadi ada masyarakat juga yang nggak begitu tahu tentang tadi Reiki, sekarang grading gitu, Iya. Mas. Nah, Grading color itu kan biasanya gini, jadi warna master shot dari hasil syuting kan masih mentah. Nah kemudian kan di situ itu materi tentang apa, misalnya materi ini drama, ya. ya otomatis mungkin colornya color yang indah dan kemudian tapi begitu menyangkut masalah mungkin misteri atau horor gitu kan, lalu kan di situ kan ditanya tuh terutama sutradaranya ini mau di warna apa, mungkin ada yang merah marun gitu kan, merah marun, ada yang ya biasanya kalau horor atau misteri ya lebih ke merah marun, atau mungkin mau dibikin sekalian sepia gitu loh, mau dibikin abu-abu ya enggak masalah, atau malah mau dibikin black white, mau dibikin hitam putih. Tapi nggak dibuat dari awal syuting ya? Oh enggak, itu masih mentah. Masih Maka mentah. kan kameramen nanya ini. Nah, biasanya kita ada kesepakatan di situ. Ya memang istilahnya mentah gitu. Nanti kan itu udah urusan di grading colornya. Gitu. Nah grading color nanti kemudian bukan soal selera sih, sebenarnya tergantung materinya. Jadi kalau selera gitu sebenarnya. Nah biasanya sudah tahu kok colors bagian desain tata warnanya di situ bagaimana, oh ini tentang ini. Biasanya mereka juga punya ide. Karena dari awal sudah harus disepakati ya Mas ya? Oh iya, warna. ada kesepakatan soal warna itu. Iya, terima kasih Mas Wim sudah Sama-sama. menambah wawasan saudara-saudaraku yang ada di rumah. Semoga perbincangan saya dengan Mas Wim Badi tentang dunia film di lokasi bisa menambah wawasan kita, nggak hanya sekedar menyaksikan saja, tapi mengerti. Terima kasih Mas Wim. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Gardiawan, ciao!